Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, hujan adalah rezeki. Panas adalah rezeki. Angin ribut juga rezeki. Tersenyum manja juga rezeki. Tersenyum manja juga rezeki. Bisa tertawa rezeki. Bisa sholat berjamaah adalah rezeki. Hingga kalau kita itu memahami nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka semuanya adalah rezeki. Rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu yang bagaimana? Rezeki yang setiap saat akan bertambah. Artinya rezeki itu adalah akan mencukupi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan di siang hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang agar rezeki itu bertambah berkah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa setiap manusia sudah ditentukan jatahnya, apakah rezekinya, apakah jodohnya, apakah hidupnya, dan apakah matinya. Semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Untuk itu manakala kita masih diberi kesempatan hidup, maka kita perlu yaitu mencari agar rezeki itu berkah. Setidaknya ada 5 agar rezeki itu menjadi berkah. Yang pertama adalah kita disuruh untuk bertaubat. Kita tahu bahwa sebagai manusia ya, setiap saat selalu melakukan dosa, baik itu disengaja maupun enggak disengaja, sadar atau enggak sadar. Sehingga ketika manusia bergelimang dengan dosa, maka rezekinya akan tertolak. Kalau didapatkan maka rezeki tidak akan barokah. Maka ketika rezeki itu agar bisa barokah, maka kita perlu memperbanyak yaitu taubat, membaca istighfar. Maka Rasulullah memberikan contoh bahwa setiap hari setidaknya Rasulullah adalah beristighfar sebanyak 100 kali. Kalau kita sudah hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya itu ya, itu sampai selesai dibaca di pagi hari, yakin ya, yakin, percaya, maka jika malam hari kita meninggal maka insya Allah husnul khotimah. Kalau kita baca di malam hari kemudian pagi meninggal, insya Allah husnul khotimah ya. Itu Sayyidul Istighfar. Maka dari itu kita disuruh untuk bersegera tobat kepada Allah, fastaghfirullah ya. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita disuruh mengawali kehidupan dengan melaksanakan sholat duha ya. Sholat duha. Sholat duha adalah pengganti sedekah terhadap 360 ruas yang kita miliki. Hingga ketika kita sholat duha 2 rakaat, maka gugurlah sedekah terhadap 360 ruas yang kita miliki. Kalau kita mau dicatat sebagai ahli ibadah, tambah 2 rakaat lagi. Kalau kita mau dicukupkan kebutuhannya pada hari itu, tambah 2 rakaat lagi. Karena apa? Di situ ada doa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'ahriju, dan jika rezeki itu datang dari bumi maka keluarkanlah. Wa in kana musyiron fayasru, dan jika rezeki itu susah maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahiru, dan jika rezeki itu kotor maka bersihkanlah. Wa in karizki bangidan, maka faqorihu, maka rezeki itu dekatkanlah. Maka itu dengan
melaksanakan sholat duha 6 rakaat, maka Allah akan memberikan berkah rezeki kita. Kemudian kalau ingin dicatat sebagai seorang ahli surga, maka apa? Tambah 2 rakaat lagi ya. Ini monggo dilaksanakan semampunya berapa? 2 juga boleh, 4 juga boleh, 6 juga boleh, 8 juga boleh, tambah 4 lagi jadi 2 rakaat, akan dibuatkan rumah di surga. Aku nggak mau, ya monggo ya, saya tidak memaksa. Kemudian yang ketiga adalah gemar ya, gemar untuk bersedekah. Ternyata yang namanya sedekah itu menjadikan harta kita semakin berkah dan bertambah. Artinya apa? Orang yang mau sedekah hartanya tidak akan mengalami suatu kemiskinan. Yang jelas sedekah itu tidak hanya berupa harta, ya. Senyum pun juga termasuk sedekah, menolong orang lain juga sedekah, kerja bakti juga sedekah, istighfar juga sedekah, membaca tasbih juga sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah dan sebagainya. Bahkan senyum pun juga termasuk sedekah ya. Itu. Maka dari itu kita ketika bertemu dengan saudara kita, marilah kita tambah dengan senyum yang menawan, jangan sampai merengut maksiat ya, itu adalah tidak berkah itu. Maka dari itu kita hindari, jangan suka senyum sendiri ya. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita bertemu senyum adalah merupakan suatu sedekah. Maka dari itu marilah kita usahakan setiap hari untuk bisa bersedekah agar harta kita menjadi berkah. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah kita gemar untuk bersilaturahmi. Artinya apa? Artinya ketika niat kita akan silaturahmi menjalin hubungan, maka Allah akan memberikan berkahnya. Satu adalah dipanjangkan umurnya, kemudian yang kedua adalah dimurahkan rezekinya ya. Maka dari itu ketika kita punya hobi plesir, zikir dan pikir, itu adalah salah satu cara untuk silaturahmi. Maka persiapan yang akan datang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan plesir ke Marginda di ujung MGMP ya. Ya, mampir apa? MG apa? MGMP, mulai gasnya tingkat pantai. Ya, bisa juga ya, bisa juga. Yang penting apa? Ketika kita punya ya plesir, maka tidak akan terjadi keseimbangan antara pikir, zikir dan insya Allah kita akan menjadi berkah. Dengan menjalin silaturahmi ya, insya Allah akan memberi keberkahan umur kita yang kita miliki. Tapi ketika kita memutuskan silaturahmi, kita nggak mau datang ada undangan, kon jagung ora gelem, pertemuan ora gelem, arisan ora gelem, ingatlah nanti Allah akan mencabut berkahnya sedikit demi sedikit. Intinya apa? Orang duwe konco ya, orang duwe konco. Kemudian yang kelima adalah kita disuruh untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Bersyukur artinya yang nikmat Allah sebagian kita terima, sebagian kita kasihkan pada orang lain. Ketika kita bersyukur, ya maka nikmat Allah akan ditambah. Ketika kita kufur, maka ingatlah siksa Allah sangat pedih sekali. Demikian ya 5 cara agar rezeki kita berkah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan harta yang kita miliki semuanya akan menjadi rezeki yang berkah dan selalu bertambah, yang akhirnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.